Megawati sentil kabinet ramping dan pembayaran utang. Pemirsa sekalian, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya pada Rakernas PDIP hari Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024 menyentil mengenai kabinet ramping yang disusunnya dalam menghadapi krisis multidimensi. Selanjutnya Megawati juga menyinggung agar para peserta Rakernas memikirkan cara untuk membayar utang negara. Megawati juga menyampaikan bahwa pemerintahan memerlukan check and balances, pemerintahan memerlukan kontrol. Tidak lupa, Megawati pun menyampaikan sikap PDIP terhadap pemerintahan yang akan datang. Selengkapnya, mari kita ikuti pidato Megawati mengenai hal-hal tersebut. Namun pengalaman juga mengajarkan bahwa sebagai partai politik kita tidak bisa luput dari kekurangan, terlebih ketika kita berada di pusat kekuasaan. 9 tahun telah dilalui dengan berbagai dinamika politik. Begitu banyak tarik-menarik kepentingan terjadi, bahkan jabatan menteri pun yang ibu dengar nih sekarang ini sudah mulai pada rebutan deh. Ketika menghadapi krisis multidimensi, saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping dengan jumlah menteri 33, tapi bersifat zakon kabinet, kabinetnya yang profesional. Jadi benar, the right man in the right place. Terbukti krisis dapat diatasi dan seluruh hutang terutama dengan International Monetary Fund dapat dilunasi. Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini gimana cara bayarnya? Ayo mikir loh. Jangan enak-enakan tidur loh. Ayo ibu-ibu itu, kayak apa kalau terjadi? Gimana? Ya silakan. Di dalam mensikapi politik ke depan, sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi, kita tetap menempatkan penting adanya checks and balances, bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol dan penyeimbang. Namun kita juga tidak menafikan bahwa berpolitik mengandung esensi untuk selalu mendapatkan kekuasaan. Hanya bedanya apa toh? Yaitu strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaan lah yang membedakan kita dengan yang lainnya. Dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah ke depan, demokrasi semakin memerlukan penopang masyarakat sipil yang kuat, pers yang handal, jangan lagi suka bully-bully, aduh pusing. Lalu bebas tapi terukur, bukannya bebas liberalism, bebas terukur, termaktub dalam Pancasila, dan mengabdi pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Demokrasi juga memerlukan partai politik yang sehat dan berterlembaga, serta sistem hukum yang benar-benar berkeadilan. Lalu bagaimana sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan ke depan? Tentu harus dicermati dengan seksama. Partai harus mendengarkan semua suara akar rumput, dari yang berteriak-teriak sampai sayup-sayup, dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat. Inilah bagian daripada skala prioritas kita di Rakernas kelima ini. Apa yang saya pikirkan saat ini lebih pada tanggung jawab agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan perekonomian rakyat mendapat perhatian serius. Perekonomian jangan dipersempit hanya sebagai upaya mengundang investor. Perekonomian bersentuhan dengan hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau, dan bagaimana merancang jalan Indonesia yang tentunya dapat berdiri di atas kaki sendiri,